Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diantri Anggraini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Oki, dengan fasilitator Ibu Nurleni dan pengajar praktik Ibu Nerti Herawati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan kali ini adalah yang pertama, CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan konsep budaya positif dengan pemikiran KHD, nilai dan peran, serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan nilai-nilai dari guru penggerak antara lain adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan keterkaitannya dalam budaya positif adalah setelah visi terbentuk akan dilakukan prakasa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif dan melalui tahapan bagja yang dapat mendorong terbentuknya budaya positif pada anak dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru penggerak harus bisa menumbuhkan budaya positif di kelas, menjadi budaya positif di sekolah, dan menjadi visi di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai dari diri sendiri dan menumbuhkan budaya positif di kelas dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Mensosialisasikan dan berkolaborasi dengan rekan guru serta kepala sekolah. Penuh kesabaran, keuletan, dan positive thinking terhadap penolakan ide dan pelanggaran. Terus melakukan refleksi dan perbaikan. Refleksi pemahaman. Refleksi pemahaman yang pertama adalah tentang sejauh mana Anda memahami tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Disiplin karena satu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga akan penghargaan yang diterima karena telah melakukannya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan mereka orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya adalah kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan yang telah disepakati, yang telah dijelaskan bersama guna menciptakan disiplin positif siswa yang muncul dari dalam dirinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif,
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang segitiga restitusi. Refleksi pemahaman yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya berpikir bahwa pentingnya untuk membuat keyakinan kelas dengan anak dalam menyikapi tindakan anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memposisikan diri sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi agar timbul motivasi intrinsik dari dalam diri anak dalam meyakini nilai-nilai kebajikan, sehingga anak memahami bagaimana seharusnya mereka bertindak dan menjalankan keyakinan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Refleksi pemahaman yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam membentuk keyakinan kelas, anak-anak terlihat sangat antusias dan bersemangat. Ketika anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, saya lebih berusaha memahami keinginan dan kebutuhan anak, karena saya meyakini bahwa ketika anak melanggar keyakinan tersebut, ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Refleksi pemahaman yang selanjutnya adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin termotivasi untuk dapat memposisikan diri sebagai manajer dan lebih memahami 5 dasar kebutuhan manusia dalam menyikapi perilaku anak yang tidak sesuai dengan keyakinan, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan tanpa membuat anak merasa tertekan, sehingga akan tumbuh kesadaran dari dalam diri mereka sendiri untuk menjalankan keyakinan sebagai suatu kebutuhan dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga akan menjadi suatu budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Refleksi pemahaman berikutnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal baik yang sudah ada adalah sudah menyepakati keyakinan kelas bersama-sama anak dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam upaya menerapkan disiplin positif. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer, karena pada posisi ini guru akan membantu siswa menumbuhkan motivasi intrinsik akan keyakinan yang mereka yakini, sehingga mereka akan menyadari nilai-nilai kebajikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Refleksi pemahaman selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya berada pada posisi teman dan pemantau. Terkadang malah posisi pembuat rasa bersalah kepada anak-anak tertentu yang seringkali mengulangi kesalahannya. Ternyata posisi ini akan berakibat kurang baik pada anak. Di antaranya, anak akan merasa bersalah, menyebabkan anak merasa berdosa dan tertekan, dan membuat anak ketergantungan kepada guru. Sedangkan posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer, di mana posisi ini dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak akan keyakinannya. Refleksi pemahaman selanjutnya.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, tanpa disadari, sudah ada tahapan dari segitiga restitusi yang diterapkan. Misal, menstabilkan identitas. Saya meyakinkan anak bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Berusaha membuat anak merasa nyaman agar tidak takut dan berani mengakui kesalahannya. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, saya bertindak tidak langsung menghakimi anak, tetapi melakukan pendekatan, menanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan, serta menanyakan peraturan atau tata tertib apa yang telah dilanggar oleh mereka. Tetapi mungkin cara dan gaya bahasa yang dilakukan berbeda, sehingga apa yang saya lakukan masih belum pas, lebih kepada posisi teman atau pembuat rasa bersalah. Refleksi pemahaman berikutnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Selain dari konsep-konsep yang telah ada dalam modul, untuk menciptakan budaya positif memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, anak-anak didik, warga di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung dan iklim sekolah yang kondusif, sehingga menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Refleksi pemahaman berikutnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain dari konsep-konsep yang ada pada modul, untuk menciptakan budaya positif memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua anak, anak-anak didik, warga di lingkungan sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung, dan iklim sekolah yang kondusif, sehingga menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan tindakan aksi nyata. Judul, Keyakinan Kelas sebagai Upaya Menumbuhkan Budaya Positif di Sekolah. Latar belakang, kondisi lingkungan sekolah yang berasrama. Anak-anak dari berbagai latar belakang berkumpul menjadi satu, menyebabkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Kurikulum Merdeka Belajar dan konsep Merdeka Belajar berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi sekolah dan menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun tujuannya adalah menyusun keyakinan kelas sebagai budaya positif, anak-anak memahami nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, anak-anak memiliki motivasi intrinsik untuk memedomani keyakinannya. Yang ketiga adalah tolak ukurnya, disepakatinya keyakinan kelas sebagai budaya positif, terlihatnya perubahan sikap positif anak-anak dalam memahami nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, anak-anak memiliki motivasi intrinsik untuk memedomani keyakinannya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, sosialisasi dengan rekan sejawat dan orang tua tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Selanjutnya, mengidentifikasi budaya positif yang ada di sekolah, menyusun budaya positif tersebut ke dalam kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kelas tersebut dibuat lebih abstrak menjadi keyakinan kelas dan ditempel di dalam kelas. Pelaksanaan keyakinan kelas dan bertindak sebagai manajer serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyikapi permasalahan anak. Yang terakhir, selalu mengevaluasi dan merefleksi secara berkala. Dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak, misalnya dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat. Siswa yang berperan aktif dalam menyusun kesepakatan kelas, dukungan oleh orang tua dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati di sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah. Demikianlah keterkaitan antar materi dalam modul 1.4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.